Oke, kita masuk ke ini apa mata kuliah kritik arsitektur. Apa sih kritik arsitektur makanan? Apakah itu kritik arsitektur kok kayak politik-politik gitu pakai kritik-kritik ya enggak juga ya gitu. Kita pun perlu ada kritik itu sebuah kritik. Gitu. Nah, sebentar. Oke. Nah, kritik arsitektur apa itu? Oke. Ya, apa sih kritik dalam arsitektur itu? Kritik merupakan rekaman dari tanggapan bla 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 itu ya. Pokoknya kalau dilihat dari ini gitu, kalau dilihat dari uh, gambar tersebut itu ada bedanya enggak sih? Gitu. Kalau kita ingin apa sih yang namanya kritik itu gitu. Nah, sebenarnya kaitannya adalah ke sini nih. Ke sini. Nah, menyaring dan melakukan pemisahan. Maksudnya pemisahan itu apa namanya tergantung dari konten juga gitu. Kontennya apa, konteksnya apa kan gitu. Hidup itu indah. Ketika Pak Polisi sedang melakukan apa razia penilangan gitu. Versi Pak Polisi, wah hidup itu indah karena berhasil menangkap seseorang yang dianggap melanggar lalu lintas gitu. Tetapi bagi si pelanggar hidup itu apa? Apes. Aduh, ketangkap deh. Kan gitu. Lalu ini bisa juga sebuah pemahaman yang seperti ini. Konstruksi sekolahan kita ini justru tahan gempa loh. Nah iya, karena apa? Cuma pakai tenda. Gitu. Ketika orang melihat dari sisi situ, hanya berucap syukur gitu. Masih syukur ada tempat loh, tapi malah tahan gempa loh kayak gini iya karena pakai tenda. Tapi ketika orang lain melihat kok mengenaskan sekali sih, mau sekolah aja kok bangunannya kayak gitu gitu. Oke, lanjut. Nah, kalau kembali di sini berarti kritik itu sebenarnya ada kaitannya juga dengan sudut pandang. Sudut pandang dari mana kita akan melihat. Gitu. Oke. Apakah perlu belajar kritik dalam arsitektur? Perlu. Ini. Karena pengaruh terhadap persepsi dan opini publik gitu. Kok kayak gini kok perlu sih di arsitektur? Perlu karena bangunan kita siapa yang akan pakai? Publik. Yang melihat siapa? Publik. Gitu. Yang akan melakukan kritik siapa terhadap desain kita? Ya publik gitu. Makanya kita juga perlu mempelajari kritik supaya kita ibaratnya gini loh, tahu terhadap bagaimana menilai sesuatu sehingga kita bisa melakukan istilahnya kalau untuk proyek kita sendiri kita oh jangan sampai nih bikin yang kayak gitu misalnya atau oke lah kita mendesain harus lebih mengarah ke sesuatu yang sifatnya objektif kayak gitu. Kayak misalnya melihat ini, wih ada bule naik motor bebek, ya kan? Dari proporsinya udah kelihatan aneh toh, kelihatan wagu. Bebeknya kecil, bulenya gede, terus orang secara persepsi kalau melihat bule kere nih yang disewa motor gitu, bule backpacker nih jelas ya tampilannya cuma pakai sendal jepit, sewa motor bebek, apa karena motor itu sewanya cuma 35 sampai 50 ribu per hari, pokoknya ngirit banget gitu. Lalu ada orang Indonesia nih, ada orang lokal yang mau bonceng, dia pikirannya udah sampai macam-macam kan orang yang lihat. Orang positif thinking bisa jadi itu cuma teman yang berperan sebagai guide gitu. Tapi orang yang berpikiran lain, sudut pandang yang lain, dia akan berpikiran, oh jangan-jangan gitu kan, cewek sewaan nih gitu. Karena apa faktanya memang banyak seperti itu. Jadi persepsi seseorang terhadap sesuatu itu seringkali dipengaruhi oleh lingkungan dan apa yang dilihat saat itu juga tanpa berusaha untuk istilahnya menyelidiki lebih jauh gitu. Lagian kalau kita misalnya melihat sesuatu seperti ini di jalan, apa ya sempat mau menyelidiki lebih jauh kan ya nggak mungkin gitu. Jadi sudah akhirnya pada sesuka-suka orang yang lihat kan gitu.
Nah, ini kalau kita cuma melihat seperti itu, kok wajahnya kok cemberut sih gitu. Padahal ini karena kertas dilipat. Gitu. Jadi ini mengungkapkan atau menggali sesuatu yang tidak langsung terlihat. Sebenarnya kritik itu seperti itu gitu. Jadi mengungkapkan sesuatu itu yang tidak langsung terlihat sehingga orang sebelum mengkritik harus melakukan suatu pemahaman. Gitu. Nah, kritik selalu mengacu pada masa lalu, sekarang, dan digunakan untuk masa depan. Sehingga seringkali kalau kalian dengar mungkin buatlah kritik gitu, sampaikanlah kritik yang membangun, sampaikanlah kritik yang solutif gitu. Sering kan dengar seperti itu. Karena sebenarnya kritik itu untuk kepentingan ini juga masa depan. Oke, kritik biasanya itu subjektif gitu. Wih, cakep banget ya gitu, misalnya komentar seseorang. Tapi temennya yang satunya lagi bilang, apanya yang cakep kan gitu. Nah, karena subjektif gitu. Kritik biasanya subjektif gitu. Sehingga sebenarnya yang baik itu adalah mempunyai sifat objektif. Supaya bisa objektif harus apa? Harus ada pengetahuannya, harus ada pemahamannya gitu. Oke. Kritik yang baik harus mempunyai cara penyampaian atau metode yang tepat. Kalau kalian melihat demo misalnya, ada sesuatu demo gitu. Ada yang berpendapat bahwa ngapain demo, nggak bakalan juga didengerin gitu, karena orang yang di demo bahkan mungkin tidak ada di tempat gitu, ya kan. Terus ada lagi yang menyampaikan bahwa ya harus demo itu untuk menunjukkan eksistensi, bahwa kita itu ada loh gitu, kita itu ada ya, kita harus bersuara gitu. Ada lagi yang berpendapat bahwa sampaikan aja lewat jalur yang lain supaya lebih mengena, seperti itu. Dan itu kembali lagi kepada harus dipahami dulu sehingga ketemu metode yang benar supaya kritiknya bisa tersampaikan dengan tepat dan objektif juga. Oke, letak kritik dalam arsitektur. Kritik arsitektur idealnya berdasar sejarah, kemudian menjadi teori, kemudian menjadi pembelajaran baru. Gitu. Bedakan kritik dengan hujatan. Ya toh, bedakan kritik dengan hujatan. Sama-sama seseorang, misalnya dua orang, sama-sama melihat sebuah objek yang sama, misalnya. Sama-sama bilang itu jelek. Sama-sama nih bilang itu jelek. Tetapi yang satu, dia bilang jelek karena perasaan pribadi, yang satunya bilang jelek karena ada landasan teorinya. Tentu akan beda. Yang satunya berupa hujatan, karena hanya subjektivitas, yang satunya kritik gitu, karena memang ada dasar teori dan ilmunya gitu. Kayak gitu ya. Oke, sorry. Kenapa perlu kritik dalam arsitektur? Nah, apresiasi kita pada lingkungan terbangun gitu. Jadi misalnya gini, ketika seseorang atau seorang pemimpin deh tidak ada yang mengkritik, mungkin dia tidak tahu kekurangannya ada di mana. Sekali lagi harus diingat, kritik ya, bukan hujatan. Kalau kritik harus ada landasan teorinya, bahwa misal nih Jakarta banjir, oke, kritik, bisa juga hujatan. Nek kritik berarti harus ada dasar ilmunya. Kenapa banjir? Oh, ternyata begini, begini, begini. Lalu sumbangkanlah ide untuk solusinya harus bagaimana, misalnya. Gitu. Tetapi itu hanya berupa sumbangsih aja, bukan kok misalnya si pemimpin tidak memakai ide tersebut lalu kamu merasa bahwa wah ini nggak benar nih, nggak gitu juga. Karena apa? Saran dari kita walaupun sama-sama berlandaskan keilmuan, pengetahuan dan pemahaman, bisa jadi mempunyai perbedaan dengan orang lain yang juga sama-sama berlandaskan keilmuan gitu. Semua itu pasti apa ya, ada suatu perbedaan sekali lagi karena cara pandang itu tadi.
Nah, kalau hujatan jelas, omdo, menguatkan nyontong, tahu ya maksudnya ya cuma sekedar ngomong gitu, menjelek-jelekkan gitu ya. Nah ini netizen gitu, ini netizen Indonesia ini sukanya ini nih, ya kan? Wah, kalau semua tiba-tiba jadi para pengkritik dalam tanda petik gitu, karena apa sesungguhnya itu hanyalah hujatan-hujatan, bukan kritik. Itu netizen plus 62 ya toh, ini lagi media sosial dah tuh hujatan tok isinya. Lalu memberdayakan kemampuan berpikir multidimensi dan interdisiplin, itu yang tadi disebut ya gitu. Itu yang tadi disebut bahwa kritik itu harus objektif sebenarnya, jangan mencampurkan subjektivitas, karena kalau mencampurkan subjektivitas hasilnya nanti malah hujatan. Kenapa ada rasa tidak suka terhadap seseorang gitu, saya mengkritik kok gitu, tapi karena rasa nggak suka gitu, pada akhirnya nggak solutif, kritiknya nggak solutif, nggak bisa memberitahu yang benar-benar objektif bahwa ini loh kesalahanmu gitu, ini loh kekuranganmu, atau justru ini loh kelebihanmu, ayo yang seperti ini diterapkan di tempat lain misalnya kayak gitu. Itu kalau objektif bisa tersampaikan dengan baik, tapi kalau isinya hanya hujatan-hujatan yang orang pun yang mendengarkan males kan gitu. Belum lagi ini harus multidimensi dan interdisiplin. Contohnya misalnya ini, ayo peduli lingkungan, pameran peduli lingkungan, ya toh. Yo bagi brosur, sebar brosur tentang peduli lingkungan. Nah, brosurnya dibagi-bagi nih, brosurnya dibagi-bagi. Lalu yang membaca brosur itu diapakan? Dibuang sembarangan. Nah, pada akhirnya apa kalau kayak gitu? Nggak tepat sasaran lagi kan? Gitu. Sedang mengkampanyekan peduli lingkungan, tapi ternyata hasilnya malah jadi mengkotori lingkungan. Itu. Yes, itu kan tidak ada apa ya, kemampuan berpikir yang multidimensi tadi. Sebagian orang berpikir tentang peduli lingkungan, sebagian orang yang lain berpikir tentang kepraktisan, dalam hal ini negatif ya kepraktisannya, yaitu mereka mendapatkan brosur langsung dibuang sembarangan gitu. Sehingga apa yang namanya peduli lingkungan ya harus menyeluruh gitu. Menyeluruh bisa kalau cuma sebagian orang doang kan gitu. Manfaat kritik dalam arsitektur, mendapat pemahaman lebih dalam atau dari sebuah karya atau produk desain. Nah, kritik itu ini loh sebenarnya, mengevaluasi, menafsirkan, menjelaskan. Itu ya, jadi apa namanya? Ini kan bisa cuman dilihat dari gambar nih misalnya. Nah, coba misalnya nih ya, misalnya buatlah kritik tentang ini gambar yang ada di tengah. Oke. Nah, misalnya saya cuma bilang gini, wah ini macet nih gara-gara nih pemerintah gitu misalnya, gara-gara pemerintah tidak bisa gini, gara-gara pemerintah nih nggak bisa memimpin nih, gitu. Selalu memberi apa namanya, selalu memberi peluang gitu, peluang kepada gurita-gurita bisnis dari penjualan otomotif misalnya. Oke, itu dasarnya apa gitu. Kalau dasarnya sudah dari riset, dasarnya sudah dari sebuah bukti nyata, itu menjadi kritik gitu. Tapi kalau hanya dari katanya, katanya, nah itu jadi hujatan pada akhirnya. Karena ada basic ketidaksukaan gitu, terhadap pemerintah misalnya seperti itu. Oke. Melahirkan konsep baru dari konsep lama. Seperti yang tadi sudah disampaikan, ini bisa saja berupa solusi, ya kan? Makanya sering disebut berilah kritik yang solutif gitu. Jangan sekedar ngomong doang tapi nggak ada solusinya. Gitu. Woi, punyamu tuh jelek, woi gitu. Lah terus masukannya apa dong? Yang boh pikiran dewe ya, nggak bisa juga begitu gitu. Itu namanya cuma sekedar mengolok-olok kalau kayak gitu. Oke, sorry. Nah,
Media digunakan, kritikus, audience melalui media. Media yang digunakan media yang dekat dengan masyarakat pada masa tertentu. Kalau sekarang ya medsos, ya kan, mau mengkritik sesuatu, medsos ini berperan penting gitu. Objek yang dikritik sopo atau apa yang dikritik. Kayak misalnya contoh ada seorang pemimpin yang menempatkan sebuah sculpture di suatu tempat karena ada yang tidak suka pada si pemimpin itu, sculpture-nya yang diolok-olok pada akhirnya gitu. Ini kan cuma ini segala macam diolok-olok. Ada sebenarnya sculpture itu adalah karya seni gitu. Karya seni dari seorang seniman. Sebenarnya nggak salah sih sculpture itu, nggak salah apa-apa, itu mengandung nilai seni yang tinggi gitu. Tapi mungkin penempatannya itu kurang baik, kurang tepat, misalnya seperti itu ya. Jadi tetap semua harus berlandaskan sebuah pemahaman dulu gitu. Metode kritik, kritikus melihat objek melalui kacamata kritisnya dengan metode kritik tertentu. Nah, kacamata kritisnya itu ada tanda petiknya ya. Jadi tetap walaupun saya yang ngomong misalnya, tetap saya harus bersikap objektif. Itu tidak bisa bahwa itu hanya menurut saya seorang, nggak bisa seperti itu. Harus ada landasan keilmuannya. Itu. Nah, sesuatu objek yang dikritik itu bisa jadi juga pada akhirnya terpengaruh pada kritikan. Itu misalnya, oh jangan dibentuk seperti ini deh. Kalau seperti ini nanti bisa-bisa nggak bisa tidak diterima oleh kalangan tertentu, misalnya seperti itu. Oh jangan yang ini nanti ada kritik pula nih nanti tidak diterima oleh golongan ini, gitu misalnya seperti itu. Tapi misalnya ada bantahan lagi lah. Tapi kan ini nggak ada hubungannya dengan mereka, gitu. Tapi seringkali si objek yang dikritik itu pada akhirnya akan mengikuti omongan publik gitu pada akhirnya gitu karena bagaimanapun apalagi kita ya karya kita itu berupa bukan bangunan kecil gitu. Maksudnya bukan benda kecil tapi berupa bangunan yang terlihat sekali oleh mata gitu. Jadi